Sekarang mari kita lihat bagaimana kita memahami tauhid af'al. Af'al itu apa? Perbuatan, ya. Jadi af'al itu perbuatan. Perbuatan ini terjadi, gitu ya. Bisa baik, bisa tidak baik atau buruk. Ya. Ada orang rajin sholat, ada orang banyak bersedekah, itu perbuatan baik. Tapi ada orang rajin judi, ada orang maling, itu perbuatan buruk. Dalam pandangan ilmu tauhid, ada kalanya bentuknya bagus, isinya bagus. Ada kalanya bentuknya buruk, isinya bagus. Ada kalanya bentuknya bagus, isinya bagus. Seperti iman. Iman bentuknya bagus karena memang disuruh kita beriman. Orang sholat bentuknya bagus karena memang disuruh sholat. Ada. Isinya juga bagus karena Allah juga yang menggerakkan. Orang tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali Allah lah yang menggerakkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Ada. Lalu ada lagi bentuknya buruk, isinya bagus. Maling. Maling itu maksiat lah. Maksiat itu bentuknya buruk, isinya bagus. Kenapa demikian? Bentuknya buruk karena dilarang. Dilarang judi, dilarang maling, dilarang zina, itu kan. Nah, bentuknya buruk. Kalau kita lakukan kan melanggar aturan. Jadi buruk. Tapi isinya bagus. Kenapa isinya bagus? Allah juga yang menggerakkan itu. Orang tidak bisa melakukan satu tindakan kalau enggak digerakkan oleh Allah. La tataharrak illa biiznillah. Nah, dalam kita bertauhid af'al ini, bagaimana kita memandang semua perbuatan, ya. Apa yang terpandang oleh mata zahir kita dalam perbuatan ini, lalu kita tangkap dengan hati kita bahwa tidak satu pun yang bisa bergerak kecuali Allah. Nah, inilah yang dinamakan dengan tauhid af'al. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata kita, hendaklah kita tanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Ada orang berbuat baik, af'alullah. Ada orang berbuat maksiat, af'alullah. Makanya saya katakan semalam kita ngaji, ya, katakan semalam, kadang-kadang kita ini berada di alam atau di lapangan hakikat, tapi berpikir syariat. Mestinya di mana kita berada, di lapangan mana kita berada, mesti mainnya juga sesuai dengan lapangan. Itu ya. Kalau kita berada di lapangan bola kaki, ya main bola kaki. Kalau main badminton, kita kebesaran lapangan. Kalau berada di lapangan pingpong, nah kita main pingpong. Jangan pula main bola kaki di situ, hancur nanti mejanya. Itu ya. Jadi disesuaikan. Jadi artinya ketika kita berada di lapangan hakikat, berpikirlah secara hakikat. Nah, kebanyakan kita enggak, kita berada di lapangan hakikat tapi berpikir secara syariat. Contohnya begini, kita ini berzikir, ya, belajar tasawuf, tarekat kan tasawuf, belajar tarekat, zikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang namanya orang banyak kan macam-macam, Pak. Allah berkehendak kepada hambanya. Ada yang mekik-mekik gitu. Oh, Allah. Itu masih mendingan. Ada mungkin yang berguling-guling. Ada mungkin yang enggak tahan, dia bangun dia. La ilallah sampai joget-joget. Ya. Bagaimana kita memandang ini? Kalau kita berpikir secara syariat, gila orang itu, masa zikirnya kayak gitu. Nah, itu berpikir syariat. Kita berada di lapangan hakikat tetapi berpikir secara syariat, ya.
Masa zikirnya keras-keras kayak gitu? Masa zikirnya sampai joget-joget kayak gitu? Nah, kalau kita berpikir secara hakikat, diam. Pandang apa yang terjadi. Bukan kita memandang orangnya memekik, bukan kita memandang orangnya bergerak sampai joget-joget, tapi itulah Allah memperagakan iradatnya lewat orang itu. Makanya lebih baik diam. Ya. Perhatikan saja apa yang diperbuat oleh Allah terhadap hambanya. Jadi kita tidak melihat perbuatan hamba, tetapi melihat perbuatan Allah yang diperagakan lewat hambanya. Itu kita melihat secara hakikat. Makanya ada yang pingsan, guling, biarin aja. Nanti kalau sudah selesai baru kita urus. Gitu. Kalau memang dia pingsan betul, ya udah gitu, gotong. Ya. Ada orang meki-meki zikir, biarin aja, nggak usah diomelin. Ya. Kenapa? Kita berada di lapangan hakikat. Ya. Jadi kita memperhatikan apa yang diperagakan oleh Allah melalui hambanya. Ya. Kita tidak lagi melihat secara syariatnya saja. Nah, banyak kita ini terus terang saja, ya, berada di lapangan hakikat tetapi berpikir secara syariat. Contohnya lagi, Pama, ini contoh ya. Ini lagi ngaji tasawuf 2. Siapa yang ngajar? Oh, Buya enggak datang. Nah, dia ada acara di luar. Terus yang ngajar siapa? Si Irfan yang ngajar. Enggak lah, enggak usah ikut. Nah, bukan Buya yang ngajar. Nah, ini kan. Ini artinya apa? Masih memandang secara syariat. Tetapi kalau kita memandang secara hakikat, siapapun yang mengajar, boleh jadi kita justru akan mendapatkan yang lebih. Belum tentu kita belajar dari orang yang pintar, kita menjadi pintar. Belum tentu. Banyak orang mendapatkan pelajaran yang berharga justru dari orang yang tidak pintar. Belajar dari semut, belajar dari lebah, belajar dari pohon-pohon, justru kita tahu. Tapi justru disampaikan oleh orang pintar, kita malah nggak ngerti. Kenapa? Karena yang memberi paham itu bukan guru. Yang memberi paham itu Allah. Nah, itu ya. Jadi yang memberi paham itu Allah. Makanya ketika kita ngaji itu, walaupun ada 40 orang, 60 orang yang ngaji, pahamnya mungkin beda-beda. Ada yang 100% dapat pahamnya, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang nggak dapat persen sama sekali. Orang belajar dia tidur, pulang apa? Nggak dapat persen. Nggak dapat persen sama sekali, tapi dapat pahala. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan memandang lahirnya. Nah, kemudian ketika kita memahami tauhid af'al, ya deh, ada istilahnya mubasyarah, ada yang tawallud. Ya, mubasyarah itu beserta, bersamaan. Tawallud terlahirkan. Contohnya begini. Nulis, nah, ini pena. Lalu kita pegang, kita gerakkan tangan kita menulis, sehingga terjadilah ada tulisan. Ini namanya mubasyarah. Gerak pena itu karena digerakkan oleh tangan kita bersamaan. Nah, jadi pena bergerak karena digerakkan oleh tangan. Itu namanya mubasyarah. Tapi ada yang namanya tawallud. Tawallud itu artinya umpama kita melempar batu. Kita ini mau melempar buah mangga. Ternyata meleset, yang kena batang mangga. Begitu batang mangga kena, mantul ke kepala kawan. Nah, jadi sebenarnya kita tidak melempar kepala kawan tadi, enggak. Nah, tetapi yang kita lemparkan buah mangga. Tapi karena terselip,
ya, batunya malah mengena batang, batang itu ya batu tadi mantul ke kepala kawan, sehingga bocorlah kepala kawan tadi. Ini namanya tawallud, ya, artinya terlahirkan. Awal mulanya terlempar dari tangan kita, tapi setelah lepas dari tangan kita kan tidak ada kemampuan tangan kita lagi, tapi akhirnya mantul ke kepala orang, nah, sampai bocor. Dulu kan pernah terjadi Pak, waktu menunaikan ibadah haji, ya teh, waktu melaksanakan jamarat melontar. Dulu belum seperti sekarang jamarat itu. Kalau sekarang kan sudah aman, sudah di dinding. Kalau dulu kan sumur, kemudian ada tiang, ya. Jadi kita lempar itu ya ke tiangnya. Jadi ada kawan melemparnya terlalu keras, kena dia dari jauh. Dia lempar, kena tiang itu. Setelah kena tiang, mantullah batunya itu kena mata jamaah, pecah matanya. Ya, ribuan orang yang menunaikan ibadah haji, dia sendiri yang pecah matanya. Jadi orang tadi tidak sengaja mau melempar mata jamaah, enggak, dia jamarat, tapi kena kuat, ya, kena tiang, akhirnya batu itu mantul ke mata jamaah sampai pecah. Kebetulan orangnya orang Lampung pula. Nah, begitu pulang, kawan-kawan pulang ke Lampung, dia mampir ke rumah sakit mata di Jakarta. Nah, ini namanya tawallud. Nah, baik dalam mubasyarah maupun dalam tawallud itu hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Nah, Allah yang menggerakkan. Jadi gerakan yang ada, umpamanya kita nulis tadi atau kita menyuap makan kepada anak-anak kita, lahirnya kita yang memberi makan, tetapi keberadaan kita itu hanya bayangan saja, hanya majazi, ya. Jadi bukan hakiki. Hakikinya Allah. Kenapa hakikinya Allah? Allah menggerakkan hati kita untuk memberi makan kepada orang, lalu Allah berikan kekuatan tangan kita untuk memberikannya. Allah gerakkan pula orang lain, ya, hati orang lain untuk menerimanya. Jadi zahirnya kita, tetapi hakikatnya Allah. Maka ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Ya. Ini harus kita tempatkan pada proporsinya. Jangan sampai kita salah paham. Kalau begitu enggak usah aja kita bekerja, diam aja di rumah. Kalau kata Allah mau dapat rezeki, dapatlah. Kalau enggak ya enggak bisa begitu. Karena ada pengertian hakiki, ada pengertian syariat atau syar'i. Nah, ketika kita muncul ke permukaan itu berlaku hukum syara'. Nah, tapi yang namanya hakikat keyakinan hati. Entahlah kita melihat ada orang berbuat baik, ada orang berbuat jahat, itu hakikatnya perbuatan Allah. Ya, jadi bukan perbuatan makhluk. Ya. Lahirnya makhluk yang berbuat, tetapi hakikatnya Allah lah yang berbuat. Jadi tauhid af'al itu bagaimana kita setiap kita pandang dengan mata zahir, kita tanggap dengan hati kita bahwa itu adalah perbuatan Allah. Gitu ya. Nah, karena sampai akhirnya kita tidak lagi ada kecurigaan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah melihat sampai ke dalam. Sayangi orang yang membenci kepadamu, kata pengasahabat sepuh. Kalau tidak dengan tauhid af'al, enggak sanggup, Pak. Orang yang tidak benci aja susah betul kita mau sayang. Ini orang sudah benci mau disayangi pula, itu ya. Nah, tapi kalau kita bisa dengan memakai tauhid af'al tadi, ya, yang menggerakkan mulutnya ngomong kan Allah juga. Jadi kalau kita misalnya dicaci orang, tentu akan berbeda, ya, antara orang yang memahami tauhid af'alnya dengan tidak. Mungkin orang akan berkata, ya, kenapa kamu menyalahkan saya? Itu akan berbeda dengan apa salah saya. Ya,
Jadi kalau kita mengatakan kenapa kamu menyalahkan saya, berarti kita menuduh orang salah.